akan menerangkan tentang rangkaian listrik. Jadi Pak Roni punya sebuah rangkaian yang terdiri dari 6 lampu, 3 saklar. Nanti kita akan mencoba untuk membuat rangkaian itu terputus, tersambung. Jadi dari 3 saklar itu kita akan mencoba, ada yang disambungkan, ada yang diputus. Nah, nanti dari rangkaian itu kita akan mengetahui mana-mana lampu yang akan menyala, mana-mana lampu yang akan padam. Jadi simak video berikut ini karena kita akan mempelajari kondisi-kondisi yang memungkinkan, sehingga dari kondisi itu kita juga akan mengetahui mana-mana lampu yang akan menyala dan mana-mana lampu yang akan padam. Simak terus videonya. Perhatikan di sini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari 3 buah baterai disusun secara seri, ada 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Masing-masing kita akan mencoba untuk membuat percobaan di mana saklar 1, saklar 2 akan dihubungkan atau diputuskan. Nah, nanti setelah salah satu saklar dihubung atau diputuskan, maka kita akan mencoba melihat mana-mana saja lampu yang akan padam dan mana-mana saja lampu yang akan menyala. Oke, yang pertama kita lihat dalam tabel. Kondisi pertama, kita misalkan saklar 1, 2, dan 3 terhubung atau on. Dalam tabel kita bisa melihat ada 8 kemungkinan. Saklar 1, saklar 2 saling diputus atau dihubungkan. Kita lihat di kondisi pertama, jika saklar 1, saklar 2, dan saklar 3 dihubungkan atau di-on-kan, maka mana-mana saja lampu yang padam. Baik, kita perhatikan pada gambar. Jika kondisi saklar 1, saklar 2, dan saklar 3 semuanya terhubung atau posisinya on, kita lihat apa yang akan terjadi untuk di masing-masing lampu. Dapat kita lihat pada gambar saklar 1, 2, dan 3 sudah dihubungkan atau di-on-kan. Kita lihat arah panah dari baterai, ada panah hitam menuju ke lampu 1, menuju ke lampu 3, menuju ke saklar 3, dan akhirnya kembali ke baterai. Panah hitam di sini dimaksudkan aliran listrik yang berasal dari baterai menuju ke lampu 1, menuju ke lampu 3, melalui saklar nomor 3 dan kembali ke baterai, sehingga 2 lampu teraliri oleh listrik. Artinya lampu 1 menyala dan lampu 3 menyala. Untuk selanjutnya kita perhatikan aliran listrik yang melewati saklar 1 masuk ke lampu kedua, kemudian aliran akan lanjut terus menuju ke lampu nomor 6. Selanjutnya aliran akan kembali masuk ke baterai. Hasilnya lampu 2 dan lampu 6 teraliri oleh listrik, dan lampu 2 menyala, lampu 6 menyala. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa aliran listrik dari baterai menuju saklar 1 bercabang menuju ke saklar 2 melalui lampu nomor 4, melalui lampu nomor 5, lanjut masuk ke lampu nomor 6, kemudian aliran listrik kembali lagi masuk ke dalam baterai. Akibatnya lampu nomor 4, lampu nomor 5 juga dilalui oleh listrik.
dan lampu nomor 4 dan lampu nomor 5 menyala juga. Oke, jika kita melihat kondisi saat saklar 1, saklar 2, saklar 3 posisi terhubung atau on, maka semua lampu akan menyala. Dengan kata lain, tidak ada yang padam. Demikian kita bisa mengisi pada tabel di nomor 1 bahwa tidak ada lampu yang padam. Kita lanjut pada posisi yang kedua atau kondisi kedua, di mana saklar 1, saklar 2 terhubung atau on dan saklar nomor 3 terputus atau off. Maka kita akan mencoba melihat mana-mana saja yang mati atau padam. Baik, kita bisa melihat di sini kondisi yang kedua, di mana saklar 1 dan saklar 2 terhubung, saklar ketiga posisi terputus atau off. Dari sini kita akan mencoba mengetahui lampu-lampu yang akhirnya padam. Perhatikan panah hitam yang merupakan simbol dari mengalirnya aliran listrik. Pertama menuju di lampu nomor 1, kemudian menuju ke lampu nomor 3 dan menuju ke saklar 3. Karena saklar 3 posisi terputus atau off, maka aliran listrik yang melalui lampu 1, lampu 3 tidak bisa terhubung ke baterai, sehingga lampu 1 dan lampu 3 tidak dialiri oleh baterai dan padam. Kita lanjutkan. Yang kedua, aliran listrik dari baterai menuju ke lampu 1 melewati saklar 1. Karena saklar 1 posisi on atau terhubung, maka dia mampu melewati saklar 1 menuju ke lampu 2, yaitu percabangan. Menuju ke lampu 2, setelah itu lampu 2 langsung menuju ke lampu 6, dan dari lampu 6 kembali lagi ke baterai, sehingga karena saklar 1 posisi on atau terhubung, maka lampu 2, lampu 6 teraliri listrik dan hasilnya lampu 2 menyala, lampu 6 menyala. Perjalanan arus listrik dari baterai melewati lampu pertama, saklar pertama akhirnya bercabang. Dia melewati saklar kedua, melewati lampu keempat, melewati lampu kelima, kemudian menuju ke lampu 6 dan kembali ke baterai. Hal ini mengakibatkan lampu 4 dan lampu 5 dialiri listrik dan akhirnya kedua lampu menyala. Jika kita perhatikan gambar rangkaian tanpa ada gambar aliran listrik, maka dapat kita lihat di situ lampu mana saja yang padam dan lampu mana saja yang menyala. Dapat disimpulkan bahwa lampu 1 dan 3 pada posisi padam. Untuk selanjutnya kita bisa melihat pada saklar 1 posisi on atau terhubung, saklar 2 posisi off atau mati, saklar ketiga posisi on atau terhubung. Dengan cara yang sama kita bisa melihat bahwa aliran listrik dari baterai menuju ke lampu 1, lampu 3, saklar 3 kembali ke baterai, sehingga lampu 1, lampu 3 teraliri oleh listrik dan menyala. Kita lanjutkan lagi. Aliran listrik menuju ke lampu 1 melewati saklar kedua, melewati lampu kedua, menuju ke lampu ke-6, langsung kembali lagi ke baterai, sehingga aliran listrik melalui lampu kedua, lampu ke-6, dan lampu 2 dan 6 akhirnya menyala. Untuk selanjutnya, aliran listrik dari saklar 1 menuju percabangan, dia melalui saklar kedua, tapi sayang sekali saklar kedua pada posisi off atau tak terhubung, sehingga listrik tidak mampu mengaliri lampu keempat dan kelima dan tidak bisa menuju ke baterai, sehingga
posisi lampu 4 dan 5 tidak teraliri listrik dan padam. Oke, dapat kita lihat pada gambar di situ bahwa lampu 4 dan lampu 5 padam, sedangkan yang lain tetap menyala. Selanjutnya pada kondisi keempat di mana saklar 1 posisi on atau terhubung, saklar 2 dan 3 posisi off atau tak terhubung atau terputus. Maka dengan cara yang sama kita bisa melihat aliran-aliran listrik dari baterai menuju lampu melalui saklar, baik saklar 1, 2, dan 3, akhirnya kembali lagi ke baterai. Jika aliran tersebut mampu kembali ke baterai, maka dapat dikatakan bahwa lampu dialiri oleh listrik dan lampu akan menyala. Tapi jika tidak dapat dialiri oleh listrik, maka dapat dipastikan bahwa lampu tersebut akan padam. Oleh karena itu, silakan diperhatikan setiap detail gambar, terutama gambar panah hitam, karena itu melambangkan aliran listrik yang melalui lampu, melalui saklar, sehingga kita bisa menyimpulkan masing-masing kondisi lampu, mana yang lampu menyala dan mana lampu yang akhirnya padam. Untuk selanjutnya silakan dilihat, diamati untuk kemudian disimpulkan mana lampu yang menyala, mana yang akhirnya padam.